Kepala Bidang Perkebunan tadi. Ya. Terkait dengan pengembangan nilam ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang telah kita rintis bersama UNSIA melalui ARC UNSIA. Adapun RAP ini juga RAP yang telah kita bahas bersama dengan UNSIA, dalam hal ini dengan Dr. Saifullah Muhammad. Cuman ada yang luput dari penjelasan tadi, bahwa pengembangan nilam yang akan kita rencanakan ke depan ini bukan hanya sebatas budidaya dan menjadikan minyak nilam, tapi kita masuk kepada hilirisasi. Nanti diharapkan petani-petani nilam ini tidak hanya menjual minyak nilam, yang mana kalau minyak nilam yang diproduksi hanya minyak nilam saja diproduksi, maka harga di petani itu bisa fluktuatif, bisa dipermainkan. Oleh karenanya ARC UNSIA mengharapkan petani nilam itu bisa menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah lebih besar, yaitu minyak wangi, kemudian dan obat-obatan anti-aging urinom. Ini yang ingin dilakukan di Aceh Barat. Ini bukan sederhana, bukan kita puji-puji di lapangan. Nanti yang akan mengendalikan ini, yang akan gimana bahasa sederhana tadi, yang akan mengembangkan di lapangannya, ini tim ARC UNSIA, Pak. Begitu. Ini sedikit tambahan dari kami. Tapi Pak, saya rasa kalau memang ini perlu, itu tidak perlu dibagikan untuk kelompok tani. Buat satu kelompok khusus untuk mengolah. Kalau kita beli kelompok tani, kita masih banyak lagi tani nilam di Aceh Barat. Berapa ratus miliar kita perlukan. Koperasi tertentu barangkali bisa. Iya, bisa. Satu kelompok buat satu wadah. Kelompok khusus mengelola. Jadi semua petani Aceh Barat itu bisa membawa hasil panen mereka untuk dikelola di kelompok tersebut. Nah, yang kedua, Pak, yang kedua, pengadaan ternak sapi. Yang kami tambahkan juga, Pak, terkait dengan nanti bisa ditambahkan secara teknis lagi. Pengembangan ternak sapi ini mungkin kalau bisa lihat di YouTube ada SISKA, Sistem Integrasi Kawasan Ternak Sapi dan Sawit, yang bekerja sama antara Universitas dan Australia. Kita di Indonesia ini sudah ada dua titik, di Timur Tabo, di Jawa Tabo. Kemudian berdasarkan lobby-lobby dan selama ini, insya Allah di Sumatera mudah-mudahan Aceh Barat. Cuma awalnya bukan sistem segala macam sumber daya manusia dan teknik pengolahan tidak lanjut dari kawasannya, itu mereka bisa support. Tapi awalnya hanya bisa support sapi. Oleh karenanya kita cadangkan pengadaan sapi ini supaya untuk kanjainya terbentuk kerjasama karena rayu ursadi mulu tandanya. Nah, kemudian siapa yang akan menerima manfaat dari sapi ini? Kita selama ini konsisten, penerima manfaatnya adalah orang yang tidak mampu, orang miskin yang memiliki minat dan bakat sebagai peternak sapi, tapi dia berada dalam data DTKS dan P3KI. Itu yang selama ini kita jalankan. Jadi ujung-ujungnya dalam data resmi, saya kan data resmi, pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrim. Anda bisa tajuk datanya dengan segala permintaan maaf, Anda bisa tajuk. Ini yang akan kita lakukan. Ini lagi haba jino, kita kan harus banyak terobosan, Pak. Mudah-mudahan mungkin hasil ini benar, sudah bisa kita prediksi. Nah, ini ikhtiar kita, mudah-mudahan berhasil, benar. Ternak sapi ini lebih ini, Pak. Ternak sapi ini kerjasama antara pemerintah Australia dan Indonesia. Indonesia sebagai sebagai nyandi lembaga yang ditunjuk kerjasama di Institut Pertanian Bogor. Ya. Kemudian sekalian izin kami tambahkan informasi juga terkait dengan saran dari Pak Mustafa tadi. Insya Allah kita pertimbangkan untuk penambahan anggaran di ruas yang sudah ada. Perlu kami sampaikan juga terkait dengan usulan musrembang yang tidak bisa tertampung dengan baik. Ini juga kendala kita bersama. Kami dari pemerintah dan juga dari Bapeda Terlebih, kami sangat menginginkan
apa yang diusulkan oleh masyarakat itu bisa kita tampung. Namun karena keterbatasan anggaran, maka ada beberapa yang kita pangkas di dalam usulan itu. Kemudian kenapa dia muncul di luar usulan masyarakat? Karena ada namanya teknokratik yang merupakan usulan dan kewenangan SKPK untuk melihat kebutuhan itu, Pak. Kemudian terkait dengan lokasi di masalah 4WD, Pak. Memang pembangunan pertanian ini kan simultan ya. Ada empat aspek: hulu dan hilir, on farm dan off farm. Mungkin kita sama-sama tahu ada hal-hal lain yang dilakukan melalui dana PTU, Pak. Kebetulan melalui dana DOKA ini kita mengusulkan 4WD, traktor 4WD gitu. Ini juga perkembangannya seperti kemarin pada saat launching bersama Presiden, memang diharapkan pertanian kita ini sudah semakin maju, Pak. Jadi sisi mekanisasinya itu minta diperkuat, minta diperkuat. Bisa menang beli 4WD nya bisa kan beli. nanti mungkin kalau lokasinya bisa kita tanya ke Dinas Pertanian, Pak. Tapi kalau misalnya misalnya daerah Bogor, cuma di situ dengan daerah ini. Oh baik. Karena ada beberapa desa dari daerah desa. Lanjut tambahan Pak Kepala Dinas. Jadi mekanisir dulu kan jumlah mekanisasi pertanian sudah masuk ke kelompok itu cukup banyak. Coba dilihat luas sawah kita berapa. Saya lihat tidak ada kendala selama ini untuk pengolahan lahan. Kalau memang orang pertanian seperti itu turun ke lapangan memang menjadi kendala, ya oke saja. Kalau memang iya, tapi nanti kalau enggak, nanti berhadapan lagi dengan kami. Ini alat panen, Pak, bukan untuk pengolahan. Coba baca tempat WD apa dulu. Panen itu kan traktor. Yang harvester, combine harvester yang untuk panen, Pak. Coba dibaca. Ada komedi. Kombin. Komen sama pengadaan traktor 4WD. 4WD itu apa tuh? Combine 1. Nah itu saya enggak saya bahas kombin. Kepala Dinas, Kepala Bapeda ingin kami sampaikan atau sedikit masukan. Mungkin ini ada perwakilan Dinas Pertanian. Ada hadir? Ada. Ini Pak, yang harus menjadi prioritasnya sesuai itu yang kami sampaikan Pak Hedi adalah yang seperti ini adalah yang mendasar. Karena mantan masyarakat tanya yang menunggu menanam padi itu harus menunggu keadaan hujan. Contoh di Wela, Desa Kurumbang, Jawa, itu belum ada irigasi mereka. Bagaimana kita mengejar kalau persiapan airnya tidak ada? Dan yang kedua menyangkut dengan pupuk. Ini juga Dinas Pertanian harus menjadi prioritas. Bagaimana petani harus benar-benar pupuknya tersedia. Dan juga menyangkut dengan bantuan benih. Jadi masyarakat Ronyok kadang-kadang mengajukan proposal melalui kelompok kepada Dinas Pertanian tentang permohonan benih padi. Hijau kuning padi, kaling kosong. Ini juga harus dikaji. Kapan masyarakat mau nanam padi agar suplai benih itu tepat sasaran. Dan menyangkut baju itu Pak Kepala Dinas Pertanian, yang di Sungai Mak, karena itu memang dapil di sini. Yang sedikit juga aneh, kartu penyuluhan asing non wilayah pemukiman. Kalau bisa Pak Kepala Dinas, kemarin memang nanti telepon Pak Daman, laki rumah guru yang terbengkalai di desa kelilingnya memanfaatkan ke penyuluh, karena karena keterbatasan anggaran, sehingga penyuluh dekat dengan petani. Karena original sistem dana nom padi kalau lagi jamun le ka sistem canggih bahan apa kahan cocok panen. Jadi baik penyuluh ke orang, petani ke orang. Yang mohon dicatat kepada Bapeda, kalau bisa rumah dinas singgah guru itu yang di desa dimanfaatkan untuk penyuluhan di Kecamatan Sungai. Sayang di penyuluh dia Pak. Senang deh dari pemukiman masyarakat di Sungai Mak hampir 8 kilo itu baru nggak menumpuk. Oleh itu udah dahulu. Seharusnya penyuluh itu ada di tengah-tengah masyarakat. Mungkin yang tambahan kedua. Terima kasih. Ini menurut saya, kalau pendapat saya yang terakhir
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM. Nah, izin Bu Ketua.